Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahira Nindya Putri bersama rekan saya Maira Vivania Syahda Karisa. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Maternal Health Risk Classification menggunakan K-Nearest Neighbors. Proyek ini kami kaitkan dengan SDG 3, yaitu Good Health and Well-being. Kesehatan ibu hamil merupakan salah satu faktor penting dalam menurunkan angka kematian ibu, yang sampai sekarang masih menjadi tantangan besar, terutama di negara berkembang. Kondisi kesehatan ibu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekanan darah, kadar gula darah, suhu tubuh, dan detak jantung. Karena banyaknya indikator ini, proses penilaian risiko menjadi tidak sederhana dan membutuhkan analisis yang cukup kompleks. Namun, di daerah dengan keterbatasan tenaga medis, penilaian tersebut masih dilakukan secara manual. Hal ini membuat prosesnya cenderung lebih lambat dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan sebuah sistem yang dapat mengklasifikasikan tingkat risiko kesehatan ibu hamil secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, diharapkan risiko dapat diidentifikasi lebih dini sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat, terutama di wilayah dengan akses tenaga medis yang terbatas. Dataset kami ini dari CI Machine Learning Repository. Link lengkapnya tertera di slide. Dataset ini dikumpulkan dari berbagai rumah sakit, klinik komunitas, dan pusat kesehatan ibu di daerah pedesaan Bangladesh menggunakan sistem yang ditarik berbasis ALT. Terdiri dari 1014 sampel, 6 fitur input, dan 0 missing values. Keenam fiturnya adalah age, systolic BP, diastolic BP, PS atau kadar gula darah, body temp, dan heart rate. Target klasifikasinya ada low risk 406 sampel, mid risk 336 sampel, dan high risk 272 sampel. Ada 5 tujuan utama dalam proyek ini. Pertama, membangun model KNN dari nol tanpa menggunakan library machine learning. Semua logika algoritma kami tulis sendiri menggunakan NumPy dan Python murni. Kedua, mengklasifikasikan tingkat risiko ibu hamil ke dalam 3 kelas, yaitu low risk, mid risk, dan high risk. Ketiga, mengoptimalkan performa model melalui pencarian nilai K terbaik, perbandingan metrik jarak, dan seleksi fitur yang paling berkontribusi. Keempat, memvalidasi hasil menggunakan stratified K-fold cross-validation agar evaluasi tidak bias, terutama karena data kami tidak seimbang antar kelas. Dan yang kelima, mengevaluasi performa menggunakan metrik standar, yaitu akurasi, precision, recall, dan event score. Metode yang kami pilih adalah K-Nearest Neighbors atau KNN. Cara kerjanya ada 4 langkah. Pertama, model menyimpan seluruh data training. KNN tidak memiliki fase training yang intensif. Ia hanya mengingat semua data yang pernah dilihat. Inilah yang disebut dengan lazy learning. 2. Ketika ada data baru, model menghitung jarak antara data baru tersebut ke setiap data training menggunakan Minkowski distance. 3. Model memilih K-data dengan jarak terkecil, yaitu K tetangga terdekat. 4. Kelas yang paling banyak muncul di antara K tetangga, itulah yang dijadikan prediksi. Ini yang disebut dengan majority voting. Lalu, mengapa kami memilih KNN? Yang pertama, KNN sangat interpretable. Prediksinya bisa ditelusuri langsung ke rekam medis pasien nyata, sehingga tenaga medis bisa memahami alasan dibalik klasifikasi risiko. Kedua, sebagai lazy learner, KNN sangat adaptif terhadap data medis yang terus berkembang tanpa perlu retraining. Ketiga, KNN secara alami mendukung klasifikasi multi-kelas, cocok untuk kasus kami yang mempunyai 3 tingkat risiko. Dan keempat, dengan 1014 sampel dan 6 fitur, KNN memberikan keseimbangan yang baik antara akurasi dan efisiensi komputasi. Untuk memilih fitur, kami memakai 2 metode. Pertama, filter method. Kami menghitung korelasi Pearson antara setiap fitur dengan label risiko. Hasilnya menunjukkan bahwa BS atau kadar gula darah paling dominan dengan nilai 0,5699, hampir 2 kali lipat fitur lainnya. Ini sangat sesuai secara klinis karena hiperglikemia atau kadar gula darah tinggi adalah salah satu faktor risiko utama pada ibu hamil, yang dikenal sebagai gestational diabetes. Kedua, forward feature selection. Kami menambahkan fitur satu persatu dan melihat efeknya terhadap akurasi. Akurasi terus naik di setiap penambahan fitur.
mulai dari 56,3% saat hanya menggunakan BS, hingga mencapai 83,8% saat semua 6 fitur digunakan. Kesimpulannya, semua 6 fitur berkontribusi dan tidak ada yang perlu dibuang. Sekarang kita lihat proses klasifikasinya langsung di notebook. Oke, di slide pertama kita bisa lihat bahwa kami hanya menggunakan library yang diizinkan, yaitu NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Setelah dataset di-load, kita bisa lihat bahwa data berhasil dimuat. Ada 1014 baris dengan 7 kolom, yaitu 6 fitur input plus kolom risk level sebagai target. Dan ini ada informasi umum dataset. Dan ini bagian preprocessing data. Terdapat kode untuk normalisasi min-max, kode untuk confusion matrix, dan kode classification matrix. Di sini adalah implementasi KNN. Ada fungsi Minkowski distance, ini menghitung jarak antar dua titik data. Kelas KNN classifier punya 3 fungsi utama, yaitu fit untuk menyimpan data, predict untuk prediksi satu data, dan predict untuk seluruh test set. Di sel ini kita bisa lihat implementasi stratified k-fold dari stretch. Pertama, data dikelompokkan per kelas, yaitu low, mid, high. Kemudian masing-masing kelas dibagi mata ke dalam 5 fold. Di sini kita bisa lihat hasil pencarian konfigurasi terbaik. Kami mencoba 6 kombinasi, yaitu 3 metrik jarak, masing-masing dalam versi biasa dan weighted. Hasilnya, Euclidean dengan K sama dengan 1 memberikan CV akurasi tertinggi, yaitu 83,82%, yang menjadi konfigurasi yang kami gunakan untuk model final. Kemudian ini ada fitur selection, kami menggunakan filter metode dan variable method. Ini adalah visualisasi korelasi fitur. Di sini terlihat BS paling dominan. Dan ini hasilnya setelah model final dijalankan. Tes akurasinya ada 85,15% dengan semua metrik di atas 85%. Ini adalah certified CV finalnya. Kemudian confusion matrix ini memperlihatkan diagonal utama yang dominan. Artinya sebagian besar prediksi sudah benar. Dan ini adalah ringkasan akhir yang merangkum seluruh hasil. Ini adalah hasil yang kami peroleh dari model final. Tes akurasi mencapai 85,15%, macro precision yaitu 85,96%, macro recall yaitu 85,61%, dan macro advance score 85,38%. Jika kita lihat per kelas ini, data yang paling menonjol yaitu high risk, yang memiliki precision tertinggi yaitu 88,37%, recall 82,61%, dan advance score-nya 85,39%. Model paling akurat justru di kelas yang paling berbahaya, artinya pasien berisiko tinggi sangat jarang salah terdeteksi. Untuk validasi, kami menggunakan stratified 5-fold cross validation. Cara kerjanya, data dibagi menjadi 5 fold. Masing-masing fold dijamin memiliki proporsi kelas yang sama. Model dilatih 5 kali. Setiap kali, 1 fold menjadi data uji dan 4 fold sisanya menjadi data training. Mengapa stratified? Alasannya karena data kami tidak seimbang. Low risk mempunyai 406 sampel, sedangkan high risk hanya 272 sampel. Jika split dilakukan secara acak, ada risiko 1 fold hampir tidak punya sampel high risk sama sekali, sehingga evaluasi menjadi bias. Hasil dari 5 fold menunjukkan akurasi yang konsisten dengan menunjukkan model kami stabil dan tidak overfit pada satu split tertentu. Dari confusion matrix kita bisa lihat, untuk low risk, 65 data diprediksi benar, 14 salah diprediksi mid risk, dan 2 salah diprediksi high risk. Untuk mid risk, 3 salah ke low, 60 diprediksi benar, dan 4 salah ke high. Untuk high risk, 1 salah ke low, 6 salah ke mid, dan 47 diprediksi benar. Ada beberapa key findings yang bisa kita simpulkan. 1.
Risiko tinggi paling akurat. Pasien berisiko tinggi sangat jarang salah diklasifikasikan. 2. Mid dan low sulit dibedakan. Beberapa kasus mid risk masih terprediksi sebagai low risk. 3. Gula darah paling berpengaruh. Dengan korelasi 0,5699, BS mendominasi kemampuan prediksi model. 4. Model stabil dengan variasi antar fold hanya kurang lebih 2,24%. Sebagai kesimpulan, ada 4 poin utama yang ingin kami sampaikan. Pertama, performa model sangat baik. KNN yang kami implementasikan mencapai akurasi 85,15% dan F1 skornya 85,38%, membuktikan bahwa algoritma klasik pun mampu memberikan hasil yang kompetitif untuk masalah kesehatan nyata. Kedua, wawasan medis yang bermakna. Gula darah terbukti sebagai prediktor utama dengan korelasi 0,57, dan seluruh 6 fitur terbukti berkontribusi. Ketiga, metodologi yang andal. Di sini kita pakai stratified K-fold supaya pembagian data tetap seimbang, jadi hasil evaluasi lebih stabil walaupun datanya tidak seimbang. Keempat, kontribusi nyata untuk SDG 3. Sistem ini berpotensi menjadi alat bantu triase bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil. Itu untuk membantu mendeteksi ibu hamil berisiko tinggi lebih awal sehingga komplikasi bisa dicegah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.